Selamat siang adik-adik. Wah, senang sekali siang hari ini kita kembali lagi ke Sekolah Minggu Online GKA Trinitas. Lesa Yuni seneng gak? Saya seneng. Lesa, ibadah itu adalah anugerah Tuhan buat kita, berkat dari Tuhan buat kita ya. Mantul. Adik-adik di rumah juga harus seneng karena itu kita sudah tidak boleh makan lagi Lesa. Oh, stop dulu ya. Tapi setelah ibadah boleh makan boleh, kan? Boleh. Terus stop, nggak boleh mainan dulu. Betul. Untuk apa sih harus stop itu? Karena kita mau fokus biar kita nih hormat sama Tuhan. Ya, kita mau menyiapkan waktu kita yang terbaik buat Tuhan ya. Karena kita datang kepada Allah yang mengasihi kita ya. Sip. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu. Bapa, ku datang padamu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami kembali boleh mengadakan sekolah minggu online. Tuhan tolong kami supaya kami fokus beribadah dan hormat di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Lese tahu nggak bedanya nasi goreng yang istimewa sama yang tidak istimewa? Waduh, biasanya itu di warteg-warteg ya, Se. Nah, kalau istimewa itu biasanya pakai telur. Kalau ini apa ini, Lose? Nah, Lose, berarti ada tandanya sama yang tidak istimewa, sama yang istimewa. Iya, pasti ada istimewa dan tidak istimewa, pasti selalu ada beda lah, Lose. Nggak mungkin nggak beda ya. Sama adik-adik, kalau nasi bungkus aja ada bedanya. Kita anak-anak Allah yang sudah diselamatkan ini anak-anak yang istimewa. Wah, karena kita anak-anak istimewa loh. Hari ini kita juga istimewa, dikasih kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Lause, istimewanya kita apa sih Lause? Kok disebut istimewa Lause? Istimewanya kita ini Lause, kita itu bukan karena
dipuji karena kekuatannya kita, karena kehebatannya kita. Terus aku pinter, itu loh. Tapi kita itu istimewa karena hidup kita sudah ditebus sama darahnya Yesus. Oh, berarti kita semua istimewa itu hanya karena satu loh, karena ada Yesus. Ya, kalau tidak ada Yesus, ya enggak istimewa. Nah, karena itu harus cari Yesus ya. Tapi lebih tepatnya kita yang dicari Yesus ya. Oke. Kita ini spesial adik-adik. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Aku Istimewa. Ikuti gerakannya loh Senatania ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi adik-adik. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kalau Yesus yang mengatakan ya, tidak ada yang dapat mematahkan ya. Sebab itu adalah firman Tuhan Lause, bahwa kita istimewa karena kita ditebus oleh Yesus ya. Lese, adik-adik ini udah gak sabar nih mau dengar cerita firman Tuhan. Hari ini yang akan memberitakan firman Tuhan adalah Lese Yuni. Ya, kita sama-sama nanti mau menikmati berkat Tuhan ya. Anak-anak di rumah maupun Lause yang menyampaikan, kita semua menerima berkat firman Tuhan ya. Bye Lese. Oke. Shalom adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Yuk kita minta pertolongan Allah Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, sehingga sekali lagi kami boleh menikmati Tuhan melalui ibadah kami. Dan kami juga sekali lagi Tuhan mau menikmati berkat-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Allah Roh Kudus, pimpin kami, beri pengertian kepada kami, supaya hati kami hanya dibentuk oleh firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu yang mendengarkan di rumah, juga tolong kami hamba-Mu, supaya kami baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, kami beroleh berkat melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus. Lause ingin mengajak kalian semua membuka Alkitab kalian di rumah, diambil dari kitab Markus ya. Kitab Markus pasal yang ke-22 sampai dengan yang ke-26. Sudah siap?
Yuk, Lause ajak kalian untuk kita membaca Alkitab kita secara bersama-sama ya. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini ceritanya cukup sederhana ya. Hanya 5 ayat, dari ayat 22 sampai 26. Nah, sebelum Lause mulai menjelaskan firman Tuhan ini, Lause ingin mengajak kita semua sedikit mencicipi ya. Jadi bukan merasakan seluruhnya, hanya mencicipi kira-kira seperti apa sih keadaan orang buta ya. Coba Lause ajak kalian semua yang ada di rumah menutup mata kalian. Yuk tutup, 1, 2, 3, tutup. Oke ya. Nah sekarang sambil menutup mata kalian, Lause minta kalian berdiri dari tempat duduk kalian ya. Dengan mata tetap tertutup. Nah, sekarang dengarkan ya, dengarkan Lause ya. Dengan mata yang tertutup, jika Lause bilang, "Maju 10 langkah ke depan." Berani? Waduh, Lause ya, nggak berani nabrak-nabrak, nggak tahu apa yang di depan. Betul nggak? Nah, kira-kira anak-anak sekarang tetap ya matanya sambil tertutup tapi telinganya tetap dengarkan Lause. Apa sih yang kalian lihat dengan keadaan tertutup mata? Ada yang bisa dilihat? Ada warna yang bisa dilihat? Gak ada. Semuanya hitam, semuanya gelap. Dengan tetap berdiri ya, dengan mata juga tertutup. Bila Lause kasih perintah kepada kalian, "Anak-anak, sekarang pergi ke dapur ambil gelas." Berani? Enggak. Ya, kenapa? Pasti belum sampai ke dapur sudah jatuh-jatuh, ya, kejedot-jedot, ya, ketabrak sana sini. Karena apa? Kita tidak bisa melihat. Yang kalian lihat sekarang apa? Cuma gelap. Sekarang coba buka mata kalian. Oke. Kalau kalian buka mata, sekarang kalian bisa melihat kiri kanan kalian ada bangku, ada TV, ya, ada wajahnya Lause, ya toh. Boleh duduk sekarang, boleh duduk lagi ya. Nah, ketika kita dalam keadaan buta, kita pasti apa anak-anak tidak dapat melihat segala sesuatu, semua menjadi gelap. Kita membutuhkan orang lain. Bisakah kalian dalam keadaan yang mata tertutup pergi ke kamar mandi sendiri, kemudian kalian mengambil makanan di dapur sendiri? Bisakah? Tidak bisa. Kita butuh pertolongan orang lain untuk menuntun kita. Nah, begitu juga orang buta di Betsaida ini ya. Hidupnya pasti menderita. Karena apa? Sulit. Ya. Selalu apa-apa saja butuh pertolongan orang, ya, tidak bisa melakukan sendiri. Bahkan tidak bisa melihat betapa indahnya dunia ini ya. Bisa kalau kalian membuka mata kalian bisa melihat segala sesuatu, tapi ketika kalian mata tertutup gelap, hanya kegelapan yang ada. Nah,
Tetapi lihat anak-anak, coba kalian baca kitab suci kalian ya. Lihat Alkitab kalian. Ayat 22, Lause bacakan sekali lagi ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Anak-anak, ayat 22 ini ingin menyatakan sesuatu. Apa itu? Sekalipun orang itu buta, di ayat 22 ini dikatakan dia ini sebenarnya mengalami berkat yang besar. Apa itu berkatnya? Apa anak-anak? Bisa tahu? Ayat 22 ini berkatnya adalah dia bertemu dengan Yesus. Sekalipun dia sedang dituntun oleh orang-orang, dibantu untuk datang kepada Yesus. Tetapi anak-anak, sekalipun dia buta, dia sedang mengalami berkat yang luar biasa, yaitu langsung bertemu dengan Yesus. Kenapa Lause bilang dia mengalami berkat besar? Karena dia bertemu dengan sumber kesembuhan. Anak-anak, apakah kalian mau mengalami berkat yang besar? Seperti juga orang buta ini. Berkat terbesar kita adalah kita berjumpa dengan Yesus. Sebab Yesus adalah sumber kesembuhan. Bukan hanya sumber kesembuhan buat yang sakit. Dia adalah sumber sukacita. Dia sumber damai sejahtera. Ya, dia adalah sumber kehidupan kita. Sebab dialah yang menciptakan kita. Sekalipun orang buta ini menderita dalam hidupnya, tetapi sesungguhnya dia mengalami berkat besar karena dia berjumpa dengan Yesus. Apakah anak-anak juga mau mengalami berkat seperti orang buta ini? Mari, kalau kalian merasakan, Lause aku tidak merasakan berjumpa, bertemu, gimana ya Lause ya, aku seperti tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anak-anak bisa kalian berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Untuk apa anak-anak? Tuhan Yesus, hadirlah dalam hidupku. Ya, sekalipun secara jasmani kita tidak dapat melihat, tetapi dengan iman kita dapat berdoa, Tuhan Yesus, jumpai aku, temuilah aku. Ya, kita boleh mengalami sumber damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita. Sukacita hadir dalam hidup kita. Kalian dapat memohon di dalam doa, meminta berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, yang kedua anak-anak, Lause ajak lagi kita masuk ke ayat berikutnya ya. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Anak-anak, inilah janji Tuhan buat kita. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepada Dia. Ketika orang buta itu datang pada Yesus, bertemu dengan Yesus, apa yang disebutkan dalam firman Tuhan? Yesus memegang tangan orang itu, membawa dia keluar kampung. Artinya apa? Yesus menyambut, Yesus memegang. Begitupun juga kita anak-anak Tuhan. Jika kalian mau datang kepada Tuhan, lihat kasih Tuhan begitu besar buat kita. Dia menyambut kita dengan kasih-Nya. Dia memegang kita. Sekalipun kita dalam keadaan mungkin susah, sedih, kecewa, ya, bingung, kacau. Ingat, ketika kalian datang pada Yesus, kalian datang pada pribadi yang tepat. Sebab Dia akan menyambut kita dan memegang kita. Seperti orang buta ini, ya. Yesus memegang dia dan membawa dia keluar kampung. Anak-anak, kemudian kita lanjutkan ya ayat berikutnya. Apalagi berkat Tuhan yang ada dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Apa yang Yesus lakukan pada orang buta itu? Dikatakan ayat 23 yang terakhir. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon."
Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yesus melakukan apa? Bukan hanya memegang. Yesus memberikan kesembuhan kepada orang buta ini. Dan kesembuhan yang datang dari Tuhan adalah kesembuhan yang apa anak-anak? Sempurna. Ayat 25 terakhir dikatakan, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Anak-anak, kita pun sebenarnya mengalami penyakit. Loh, Lause, aku lagi sehat kok Lause bilang sakit. Lause lo lagi cerita di depan kok bilang Lause bilang lagi sakit. Anak-anak, sesungguhnya kita semua manusia yang jatuh dalam dosa. Kita ini sesungguhnya adalah buta. Sama seperti orang buta ini. Dia buta secara fisik, tetapi sesungguhnya sama seperti kita juga. Kita ini buta. Buta secara apa? Rohani. Ketika manusia jatuh pada dosa, dia menolak Tuhan. Ya, dia tidak ingin datang kepada Tuhan. Dia tidak mencintai Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Itulah kita, manusia berdosa. Tetapi seperti orang buta ini, Yesus berkenan menyembuhkan kita dan menyembuhkan kita dengan sempurna. Loh, bagaimana Yesus menyembuhkan kita, Lause? Dengan apa anak-anak? Dengan Yesus mau datang ke dunia. Yesus mau mati di atas kayu salib. Karena Yesus mau menebus, membayar dosa kita. Supaya kita yang buta ini secara rohani disembuhkan. Mata kita apa? Mata rohani kita tercelikkan, terbuka. Bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat. Dan Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Membuat kita mencintai Tuhan. Dan ingin untuk hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Lah, itulah kesembuhan sempurna yang datang dari Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kalian mau menerima kesembuhan yang sempurna itu? Datang pada Yesus seperti orang buta ini. Dan Tuhan akan memegang kita, menyambut kita, dan akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Dan di ayat terakhir anak-anak, ayat 26 ya. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Anak-anak, kenapa Yesus katakan kepada orang buta ini, jangan masuk ke kampung? Orang buta ini sudah mengalami berkat Tuhan, berjumpa, disembuhkan oleh Tuhan, mengalami perbuatan keajaiban dari Tuhan. Tuhan kemudian meminta dia pulang ke rumah, jangan masuk ke kampung. Karena kampung yang disebutkan dalam Alkitab itu adalah kampung Betsaida. Adalah salah satu kota, salah satu kampung yang menolak Tuhan Yesus. Kota yang tidak bertobat, sekalipun Tuhan sudah menyatakan banyak mujizat di kota Betsaida. Tetapi mereka tidak bertobat. Ya. Nah, karena itu Tuhan tidak mau orang yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan ini, di mana Tuhan sudah bekerja di dalam hidupnya, ini jangan lagi dia masuk ke tempat di mana orang-orang di situ menolak Tuhan. Nah, begitupun juga Tuhan ingin menyatakan kepada kita, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Tuhan, kalian jangan lagi berkumpul dengan dosa, bergaul dengan hal-hal yang jauh dari Tuhan, yang melawan Tuhan. Biarlah hidup kita hanya bergaul dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Hidup diisi oleh firman Tuhan, ya. Hidup kita hanya ingin taat kepada Tuhan. Jangan lagi tinggalkan kebiasaan lama, tinggalkan dosa, ya. Jangan masuk lagi dalam hidup yang yang hidup yang bergumul, yang senang dengan dosa. Tetapi keluarlah, ya, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, karena untuk itulah kita dipanggil. Nah, terakhir anak-anak, Lause kasih kalian ayat hafalan ya.
Biarlah ayat hafalan ini menjadi firman yang terus termeterai ada di dalam hati kita. Harus kita ingat terus ya. Diambil dari, coba kalian buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca bersama hanya di bagian yang depan ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya. Sekali lagi anak-anak, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Biarlah firman Tuhan ini melekat pada kita. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Biarlah hidup kita boleh mengalami berkat seperti orang buta ini. Datang kepada Yesus yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, yang adalah hidup. Dan hidup kita akan mengalami karya kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Mata rohani kita dicelikkan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah juru selamat kita. Dan tinggalkanlah dosa, sebab Tuhan mau hidup kita dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita mau tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami terhitung sebagai anak yang Engkau kasihi. Kami boleh terhitung sebagai orang-orang yang mengalami berkat yang luar biasa, yaitu berjumpa dengan Engkau, Allah yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, kami rindu anak-anak-Mu setiap hari. Kami boleh mempersembahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan yang selalu menyambut kami, yang selalu memegang tangan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu tiap-tiap hari, kami terus diperbarui oleh Allah Roh Kudus melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau kasih persembahan Lese. Ya, kita mau mengucap syukur ya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita nyanyi apa Lese? Kita mau nyanyi 2 lagu jadi 1. Jadi kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati, terus nanti disambung lagi sama lagu Bersyukur. Oke. Sepanjang hidupku diberkati, waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman di rumah berdoa. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mau terus belajar bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Dan terlebih lagi Tuhan, saat ini seketika kami diberi kesempatan menyatakan persembahan kami sebagai tanda syukur kami. Biarlah Tuhan boleh menyucikan persembahan kami dan Engkau boleh pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak hanya mau berhenti memberikan persembahan dalam bentuk materi Tuhan, tetapi terlebih lagi hidup kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima
Terima kasih Lause. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita siang hari ini. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita akan pujikan Bapa terima kasih dan doa berkat disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruslan Christian. Bapa terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Alkitab Tuhan Yesus, Tuhan Sang Penyembuh. Nah, Dia sanggup menyembuhkan anak-anak sekalian dari dosa. Kita orang berdosa, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita kecuali Tuhan Yesus. Anak-anak percaya Tuhan Yesus, berjumpa pribadi, maka mendapat kesembuhan dari dosa. Anak-anak, sekarang Pak Ruslan akan menyampaikan berkat bagi anak-anak sekalian. Semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati kalian semuanya. Oke adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, hari ini ada pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan sekolah minggu kita itu tidak live stream, tidak lewat YouTube. Oh ya. Jadi minggu depan ibadah kita, ibadah sekolah minggu tidak lewat YouTube, tapi kita lewat Zoom. Zoom, oke Lause. Nah, adik-adik di rumah nanti minta tolong papa mamanya Lause. Jadi papa-papa, mama-mama tolong dibantu supaya adik-adik di rumah bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Nanti ID sama passwordnya atau link Zoom-nya akan dibagikan ke mama-mama dan papa-papa. Oke ya. Oke, jamnya tetap adik-adik, sampai ketemu minggu depan lewat Zoom. Nah, pengumuman yang kedua, kita bersuka cita Luse. Kenapa? Ada satu teman kita yang namanya Yuichi. Yuichi. Oke. Dia berulang tahun tanggal 1 Februari. Yuk sama-sama kita akan nyanyi lagu selamat ulang tahun untuk Yuichi. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini Lause.
Jadi sampai ketemu minggu depan, jangan lupa kita lewat Zoom. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.